Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmi Rahman dengan NIM 2157902. Kali ini saya akan membahas tentang ekonomi mikro dan ekonomi makro. Adapun materi pembahasan kali ini, yang pertama, definisi ekonomi mikro dan makro. Yang kedua, peran ekonomi mikro dan dalam bisnis. Yang ketiga, apa saja tujuan dari ekonomi mikro dan makro. Yang keempat, mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi makro. Yang kelima, mengapa inflasi menjadi salah satu masalah ekonomi makro. Yang keenam, apa saja menjadi masalah ekonomi makro. Adapun definisi tentang ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro adalah sebuah ekonomi yang khusus mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan dengan penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Hal ini juga secara langsung akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan dalam penawaran maupun permintaan barang atau jasa. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Adapun peran ekonomi mikro dalam bisnis. Yang pertama, merumuskan kebijakan. Ekonomi mikro bisa menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan perusahaan terkait dengan harga dan upah dalam pengelolaan sumber daya. Yang kedua, menyusun prediksi. Adanya mikroekonomi, maka perusahaan dapat menyusun strategi atau prediksi untuk kedepannya. Mikroekonomi bisa membantu memprediksi kemungkinan yang akan terjadi di pasar, misalnya dalam hal tren produk. Yang ketiga, memahami perilaku konsumen. Melalui ekonomi mikro, maka secara tidak langsung perusahaan dapat memahami bagaimana kebutuhan konsumen. Tentu saja ini akan berpengaruh terhadap kemampuan produk atau jasa bisa bertahan di pasar. Keempat, meningkatkan produktivitas perusahaan. Produktivitas perusahaan dapat tercapai dengan dorongan berbagai aspek yang berkualitas, produk yang terjamin kualitasnya, dan lainnya. Apa saja tujuan dari ekonomi mikro dan ekonomi makro? Ekonomi mikro yang pertama menganalisis setiap kegagalan suatu pasar dan mampu memproduksi hasilnya yang realistis. Yang kedua, menjelaskan keadaan prioritas yang diperlukan pasar terhadap persaingan pasar sempurna. Adapun ekonomi makro, yang pertama meningkatkan pendapatan nasional, yang kedua membuka lapangan pekerjaan, yang ketiga mampu mengendalikan inflasi. Adapun contoh ekonomi mikro, yang pertama permintaan, yang kedua penawaran, yang ketiga perilaku konsumen dan produsen, yang keempat harga, yang kelima biaya dalam, yang keenam pasar. Contoh ekonomi makro, adanya inflasi, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. Mengapa inflasi menjadi salah satu masalah dalam ekonomi makro? Karena semakin tinggi tingkat inflasi, maka masyarakat yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan adanya harga barang dan jasa yang tinggi, tidak dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga menimbulkan kemiskinan dan tingkat inflasi di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi makro? Stabilitas ekonomi pada suatu negara meliputi kestabilan harga barang, lapangan pekerjaan, serta tingkat pendapatan masyarakat. Penerapan kebijakan ekonomi makro bertujuan untuk menstabilkan harga barang dan lapangan pekerjaan. Pada akhirnya, kondisi ini akan memberikan dampak yang baik bagi suatu negara. Apa saja yang menjadi masalah utama ekonomi makro? Pertumbuhan ekonomi terganggu. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi terganggu. Yang kedua, tajamnya angka pengangguran dan kemiskinan. Yang ketiga, terjadinya krisis nilai tukar uang terhadap utang luar negeri. Yang keempat, terjadinya inflasi. Yang kelima, kekalahan daya saing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.